membahas tentang proyek kita ke depan, yaitu tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tentang gaya hidup apa? Gaya hidup berkelanjutan. Adapun topik dari P5 yang akan kita buat nanti yaitu tentang sekolah hijau. Dan proyeknya dalam profil P5 ini adalah menanam sayuran, ya. Nanti kita kebetulan ada lahan kosong di belakang itu, lahan sempit, tapi kita manfaatkan itu sedemikian rupa supaya kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan menanam sayur-sayuran. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita lebih lanjut, baik terlebih dahulu kita awali dengan doa kepada Lea. Persilakan. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa besar. Baik, terima kasih Lea telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, sebelum lanjut Bapak mau absen dulu ya. Berapa jumlah kalian kemarin? 19. Bapak panggil satu persatu. Abraham Gunawan, Agung Surya Pratama, Deborah Asri, Leo Ramadhani, Randy Erlangga, Tasina, dan yang terakhir Yuanita Kristiani. Hadir semua ya. Baik. Nah, ini apa itu program dari P5 kita? Jadi tujuannya itu meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong supaya siswa itu mampu menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, tentunya untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi adapun tema dari program kita adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sekolah hijau, dan kemudian proyek yang akan kita lakukan adalah menanam sayuran. Ya, definisinya gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri, dan memanfaatkan lahan kosong atau sempit di sekolah melalui menanam sayur-sayuran. Tujuan, apa sih tujuan kita melakukan P5 ini, proyek ini? Nah, gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan itu sendiri. Cermat dalam memanfaatkan lahan kosong, baik itu di sekolah, dengan menanam sayuran dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Nanti tidak hanya kita menanam sayur-sayuran, tapi juga ada progres selanjutnya, yaitu bagaimana kita semua terlibat di dalamnya untuk merawat tanaman tersebut, menyiramnya, kemudian memupuknya, merawat dalam proses selanjutnya, sehingga nanti akhirnya tanaman ini bisa menghasilkan, begitu ya. Pola pikir. Jadi gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Hal ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan. Kemudian memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Nah, baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Kita tepuk profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Coba semuanya berdiri, anak-anak. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, berbineka,
kita lanjutkan ya. Penerapan gaya hidup berkelanjutan dengan menanam sayuran. Yang pertama, penggunaan lahan secara optimal, yaitu dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti halaman sekolah. Kita tahu halaman sekolah kita sempit. Kemudian pekarangan rumah juga bisa dimanfaatkan, atau ruang kosong untuk menanam sayur-sayuran. Ini juga bisa dilakukan dengan sistem hidroponik atau menggunakan pot gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan bibit dan tanaman lokal. Jadi menanam sayuran yang sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan setempat. Misalnya bibit lokal lebih tahan terhadap kondisi cuaca dan lebih mudah dirawat tanpa menggunakan banyak bahan kimia. Itu keunggulan dari bibit lokal. Yang berikutnya, penggunaan pupuk organik. Menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik dari sisa-sisa makanan dan sampah organik. Ini membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak tanah dalam jangka panjang. Kemudian, pengelolaan air yang efisien. Jadi kita menyiram tanaman itu tidak dengan sesuka hati, ada caranya tersendiri. Jadi menggunakan air dengan bijak, seperti menggunakan air hujan yang ditampung atau melakukan penyiraman pada waktu yang tepat agar tidak boros air. Kemudian pengurangan penggunaan pestisida yang menggunakan metode alami untuk mengendalikan hama, seperti memperkenalkan serangga pemangsa atau menggunakan campuran ramuan alami untuk mengusir hama sehingga lingkungan tetap sehat. Nah, siklus tanaman bisa berkelanjutan, bisa dilanjutkan ke periode berikutnya. Kemudian memanfaatkan kembali sumber daya. Misalnya menggunakan kembali material bekas sebagai pot atau wadah tanaman seperti botol plastik, kaleng, atau ban bekas yang juga mendukung pengurangan limbah. Nah, ini langkah-langkah proyek. Yang pertama itu persiapan, kemudian pemilihan bibit, yang ketiga baru dilakukan penanaman yang nanti akan kita lakukan. Yang keempat ini penting, perawatan. Berhasil atau tidaknya tanaman itu tergantung dari yang keempat ini, perawatan. Bagaimana kita nanti merawat tanaman. Dan yang kelima, ya tentu panen setelah mendapatkan hasil. Nah, keterkaitan dengan kelima apa sih proyek kita ini? Yang pertama itu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu dengan menghargai ciptaan Tuhan melalui pelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, gotong royong, kerjasama, kolaborasi antar kita. Tidak ada yang saling membiarkan, kita bekerja sama. Ini proyek kita bersama, ya. Mari kita bekerja sama dan bergotong royong. Kreatif, yaitu dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam sayur-sayuran. Dan yang berikutnya, bernalar kritis, yaitu dengan memahami pentingnya pertanian urban bagian bawah. Nah, apa sih manfaat menanam sayuran ini? Manfaat menanam sayuran mengajarkan siswa tentang siklus hidup tanaman, kemudian meningkatkan keterampilan berkebun, kemudian memperkuat kesadaran siswa tentang pentingnya sayuran untuk kesehatan, dan berikutnya membantu menjaga lingkungan dengan kegiatan hijau. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa yang suka mengonsumsi sayuran di sini? Angkat tangan. Baik, berarti semuanya suka sayur? Bagaimana caranya kita supaya bisa mengonsumsi sayuran? Yaitu dengan cara menanam. Tidak perlu jauh-jauh menanamnya. Manfaatkan saja lahan yang kosong di halaman rumah, di halaman sekolah atau dimanapun, dengan menggunakan media-media, menggunakan pot, polybag, menggunakan bambu juga bisa. Ini dituntut dari kreativitas kita masing-masing. Nah, baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, coba berdiri, kita training sebentar. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nanti silakan mengikuti video yang Bapak putarkan. Siap? Ya. Oke, semangat.
sayuran. Siapa yang suka mengonsumsi sayuran? Semuanya suka. Nah, tahu nggak kalian apa manfaat dari mengonsumsi sayuran? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian menurunkan resiko penyakit kronis, kemudian mengontrol berat badan, dan selanjutnya menjaga kesehatan kulit dan mata. Jadi kalau kita sering mengonsumsi sayur-sayuran itu bisa mengontrol bahkan merawat secara otomatis tentang kulit dan mata kita. Menyeimbangkan tekanan darah. Jadi sayuran hijau seperti bayam dan kangkung kaya akan kalium. Jadi yang dapat membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Terakhir, meningkatkan energi dan vitalitas. Jadi nutrisi dalam sayuran membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita, meningkatkan energi dan menjaga keseimbangan metabolisme. Itu jelas? Jelas. Baik anak-anak, sekarang kita sepakati kira-kira nanti ketika kita mau menanam, mulai proses penanaman sayuran, tanaman apa saja nanti yang akan kita tanam di kebun? Limun, apalagi? Kacang, kacang panjang, kangkung, apalagi? Cabai. Intinya kita nanti menanam sayuran yang tidak memerlukan waktu yang lama ya. Jadi prosesnya cepat sehingga bisa menghasilkan. Sudah siap untuk bekerja? Sudah siap untuk turun ke lapangan? Baik. Sebelum kita turun ke lapangan, kita lihat dulu video berikut. Nah anak-anak, ini Bapak ada menyiapkan video tentang bagaimana cara menanam sayur-sayuran di lahan yang sempit. Mudah-mudahan dengan video inspirasi ini kita juga terinspirasi nanti bagaimana cara menanam yang baik sehingga bisa menghasilkan tanaman yang baik dan subur, bisa menghasilkan. Siap untuk menontonnya? Ya. Kita lihat sebentar ya. Silakan disimak. Melihat semua tanaman Anda tumbuh subur dan berbuah tentu akan menjadi kepuasan tersendiri. Manfaat lainnya adalah tersedianya sayuran segar setiap hari, jauh dari lebih segar dibandingkan dengan sayuran yang dijual di pasar ataupun supermarket. Saat ini, hobi berkebun tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang di desa, tetapi juga orang di kota pun dengan kondisi lahan yang sempit. Terus yang dapat dipanen berkali-kali. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan sistem budidaya ini. Di antaranya adalah hasil produk yang ditanam kemungkinan besar bersifat organik dan juga segar. Tanam ini mirip dengan berkebun dalam pot atau kontainer. Hanya saja, Anda meletakkannya dengan cara mengantungkan di langit-langit teras depan atau belakang rumah, atau mengantungkannya pada tiang-tiang penyangga yang sengaja disiapkan. Selain tangga, dapat berupa tangga satu kaki atau tangga ganda. Beberapa alternatif berkebun di lahan yang sempit. Sebelum Anda memulai bertanam dengan metode pilihan Anda, pastikan Anda memiliki bibit tanaman yang baik. Kenali secara spesifik tanaman yang akan Anda tanam, terutama suhu yang disukai tanaman, kadar pH media tanam, intensitas cahaya matahari, dan juga kelembapan. Oke, baik. Tadi kalian sudah menonton video ini kan tentang bagaimana memanfaatkan lahan sempit dengan menggunakan media-media yang sederhana yang kita anggap sudah menjadi sampah tapi ternyata memiliki manfaat. Seperti apa tadi? Botol plastik bisa digunakan untuk menanam sayuran seperti kangkung, timun, cabai dan sebagainya. Itu juga bisa kita manfaatkan nanti. Baik, sekarang Bapak harapkan kita semua untuk menuju ke lokasi yang sudah kita tentukan. Sudah siap bekerja? Nah, sekarang kita silakan untuk keluar menuju lapangan. Sorry nih. Ini ada apa, Raden?
Ini uangnya jadi saya punya selesai. Kan aku ya keren. Jujur pakai. Yang turun nipis ada lu. Tinggi kan lo. Wah, apa yang udah mendapat ini Wayu no? Tuna. Ini. Ya Wayu yang mendapat kau ni. Ya kan nyapu. Ini Malaysia betul. Ya. Ôi Rama, mẹ ơi, cô cháu đủ vợ đến nó cứ tàn nó cùng to. Cho bằng quẹt nhá. Di belakang kanan Mbak Bi. Cái đó giọng xíu. Ngồi jatuh. Cabe ni. Biar mungkin lah. Cabe no. Jadi Mbak. Lagi gila. Tak tahu. Kan cabe. Kita tadi. Iya. Sikit aja. Coba dari tempel. Mana bengap kok? Oh, pasti mana? Pakai nyabut udah. Ini.
Siram semua. Semua? Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu tentang menanam sayur, bahwa sudah hampir 1 bulan proses dari penanaman sayur ini kita lakukan, ya, dari membuka lahan, menebas lahan, kemudian mencangkul, menanam bibit, dan Bapak perhatikan tadi sayurnya itu sudah mulai tumbuh, sudah segini. Dan oleh sebab itu saatnya kita memberi ajir, kan, supaya nanti tumbuhnya semakin baik. Nah, oleh sebab itu pada hari ini Bapak minta kesediaan waktu kalian untuk kita kembali ke kebun ini, merawat, kemudian menyiram, kemudian memberi ajir, ya. Siap semua? Oke, kalau begitu, kalau siap kita langsung menuju ke kebun sekarang. Balik. Oh. Tahu kan Bambang yang model kayak desanya paman.
Để cukup kayu tu eh. Wah. Hewe awal lah. Nenek keluar. Tak gitu. Banyak sih kayu. Udah ada di Cukup lagi nak. Siapa lagi nyok? Cari nyok. Ada taxi các cái dòng ba mà. Đấy để nó thế này. Anh chơi đến một cối là ngốc đưa đấy. Cô cho nó vào. Ini nih tuh kembali. Buat ke mana? Tuh. Tuh. Kalau sini. Được may là. Nè hồn. Cái là nóng mà. Giờ pada dera. Aku. Pegang koi. Abang itu kau yang tanah tu deh. Sokotnya apa sokotnya? Ini mana tu roh? Diau, betul. Betul sih. Ini sih. Đấy yang lang kadang buff ini jeput lah kah? Melempak jai. Melempak kayak kan. Giờ kia bau. Nó nhà có một cái để bị có một cái này bên tay bên tay sih dia mang. Đúng này lại dùng nè, cậu anu nè. Bun saya nyap. Cái đó nè, cái đó miếng. Vô đó kia. Đây đi tổng mét đây. Vâng nó chỉ cái gì đó. Cái nó bên này à? Đây tặng ai đi rồi. Nó lục này. Coba lanjut mày chui thế nào? À, nhổ. Nó chưa bị chui ấy. Tôi có phải nhắm này đâu. Lên nữa. Chui có chui như thế đấy. Bây giờ nó nằm à? Tapi nang
makanya. Jalan gini ya. Tunggu dong ayo. Ubi apa pun tunggu ubi lah. Kita go lah pula. Kami ubi dok. Ubi là chốt ngon người ta. Ubi là chốt ngon. Baik anak-anak, selamat pagi. Ya, kita tidak terasa ya sudah hampir berapa minggu ya kita melaksanakan proyek ini. 3 minggu ke 4 minggu, hampir 1 bulan ya. Kita sudah melaksanakan dari membuka lahan, kemudian sebelumnya menyepakati tanaman sayuran apa yang harus kita tanam. Nah, kemudian setelah menanam kita melakukan perawatan sehingga tanaman tadi kita lihat bersama sudah mulai tumbuh. Sekarang kita sepakati kira-kira siapa nanti yang bersedia merawat tanaman ini dengan cara menyiram, kemudian memberi pupuk, kemudian menjaga supaya terhindar dari segala gangguan binatang-binatang lain. Kayak di sini kan banyak ayam berkeliaran. Jadi siapa nanti yang bersedia untuk menjaga itu? Agung siap? Siap. Kemudian Randy? Si ini siap? Juandi Santo. Baik. Jadi semuanya bersedia untuk merawat tanaman ini. Tugas kalian, tugas kita bersama, merawat tanaman ini agar nanti bisa tumbuh dengan subur sehingga bisa menghasilkan. Ya? Sepakat semua? Bapak mau tanya nih, gimana perasaan kalian selama proyek dilakukan? Perasaannya senang? Ada yang merasa sedih? Semuanya berarti merasa senang. Karena apa? Karena proyek ini kita lakukan dengan bersama. Baik, itu saja kesepakatan kita selama 1 bulan ini kita bekerja melaksanakan proyek ini bersama-sama. Tidak terasa tanamannya sudah tumbuh subur, tinggal bagaimana kita merawatnya kemudian sampai berhasil. Baik, di akhir pertemuan ini kita tutup dengan doa. Biar Bapak sendiri yang memimpin doa ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, siswa-siswiku yang kukasihi, terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa nanti dalam perawatan ini kita semua terlibat merawat, menyiram, menjaga tanaman ini supaya tetap subur dan akhirnya nanti bisa menghasilkan. Semangat! Semangat! Kita tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman, takwa, akhlak mulia.